Saat kita difitnah, saat kita dihujat dengan kalimat-kalimat kebencian, cara paling baik adalah diam. Tapi kan sakit hati Pak Mario, kan bersama sakitnya hati tumbuh keberkahan. Gitu. Bukankah, dengarkan ini penting sekali, bukankah doa-doa Anda menjadi sangat indah, sangat kuat saat Anda sakit hati? Oke? Nah, jadi kalau Anda dibenci dengan diberikan ujaran-ujaran kebencian dan itu sesuai dengan keadaan. Kan paling gak enak adalah kita sedang kurang uang, dihina sebagai orang yang kurang uang. Wow, itu sakitnya double-double, ya toh? Lalu kita harus menampilkan wajah yang damai, senyum. Nah, sakitnya hati seperti yang saya sampaikan tadi, itu menumbuhkan dan ditumbuhkan di hati itu keberkahan, sehingga saat dibenci, jangan membalas, tetapi gunakan semua rontaan, protes gitu, cakar-cakarannya hati itu, gunakan kekuatannya untuk berdoa. Sambil seperti gini, Tuhan lihat ini aku difitnah. Lihat wajahku, Tuhan aku jaga wajahku baik. Kenapa? Karena aku saat keadaan seburuk ini tetap dalam pengamatan-Mu. Orang yang bersabar itu menjadi pemandangan yang indah sekali bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang menghina dan menyakiti hati, itu kan disaksikan. Apakah kita demikian kelasnya, demikian rendah kelasnya? Saat kita dihina, apakah kita demikian rendah kelasnya sehingga kita membalas? Itu sebabnya kan harus hati-hati kita menitipkan anak bayi ke babysitternya. Babysitter yang kasar kalau dimaki temannya memaki balik. Nah, anaknya digendong. Lalu bilang, oh standar kualitas pribadiku seperti ini. Kalau dimaki, maki balik. Tapi orang-orang berkelas kan tidak. Salah satu cara untuk membuat orang terdiam di dalam kebenciannya adalah waktu dia bicara jelek, kita bilang, are you okay? Gitu. Kenapa? Itu malunya bukan main loh ya. Orang yang bicara buruk kepada kita tanya, are you okay? Di sini sakit sekali. Nah, semakin sakit hati, semakin besar keberkahan yang bisa kita unduh karena kita bersabar. Jadi, kembali lagi kepada konsep bahwa pembenci itu adalah orang-orang yang digunakan oleh Tuhan untuk menguji kita. Ikhlas menerima bahwa orang itu diperankan oleh Tuhan untuk menjahati kita. Tuhan hanya memerankan orang yang pantas untuk jahat, untuk perilaku jahat. Tidak ada orang baik yang digunakan oleh Tuhan menjadi pembenci. Kedua, setelah ikhlas, kedua bersabar. Yaitu apa? Ada kebaikan di balik rasa marahku. Ada kebaikan di balik kesedihanku. Ketiga, gunakan rasa tenggelam, tercabik-cabik, luka yang tidak berdarah itu, istilah anak-anak sekarang itu. Gunakan tenaga dari turunnya hati itu untuk berdoa. Karena orang yang rendah hati, kualitas kehidupan yang bisa dibangunnya besar loh ya. Orang yang tinggi hati, sedikit sekali yang bisa dibangunnya. Nah, kadang-kadang Tuhan membuat kita rendah hati karena perendahan oleh orang lain. Itu.